Adapun latar belakangnya yaitu dalam dunia kerja yang semakin kompetitif, perusahaan dituntut untuk memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten di bidangnya. Salah satu cara untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai adalah melalui proses seleksi pegawai atau karyawan. Proses seleksi merupakan tahapan penting dalam manajemen sumber daya manusia karena menentukan kualitas dan efektivitas tenaga kerja di masa mendatang. Adapun rumusan masalah dan tujuannya. Rumusan masalahnya yang pertama yaitu apa pengertian seleksi pegawai atau karyawan. Yang kedua, apa tujuan dan pentingnya seleksi pegawai dalam perusahaan. Tiga, bagaimana tahapan dalam proses seleksi pegawai. Yang keempat, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan seleksi pegawai. Yang kelima, bagaimana penerapan seleksi pegawai pada perusahaan seperti PT Telkom Indonesia. Tujuannya yaitu satu, menjelaskan pengertian seleksi pegawai atau karyawan. Yang kedua, mengetahui tujuan dan pentingnya seleksi pegawai dalam organisasi. Yang ketiga, memahami tahapan dalam proses seleksi pegawai. Yang keempat, mengidentifikasi faktor-faktor yang mengaruhi keberhasilan seleksi. Yang kelima, memberikan gambaran penerapan seleksi pegawai di perusahaan nyata. Pembahasannya yaitu apa pengertian seleksi pegawai. Seleksi pegawai adalah proses penyaringan calon tenaga kerja untuk menentukan individu yang paling sesuai dengan kriteria jabatan yang dibutuhkan perusahaan. Menurut Hasibuan 2016, seleksi adalah proses pemilihan tenaga kerja yang paling tepat dari jumlah pelamar yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan karyawan yang memiliki kemampuan, keterampilan, dan kepribadian sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tujuan dan pentingnya seleksi. Tujuan utama seleksi pegawai adalah untuk memperoleh karyawan yang kompeten dan mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif. Seleksi yang terbaik membantu perusahaan yaitu menurunkan tingkat kesalahan rekrutmen, meningkatkan produktivitas dan kinerja tim, menyesuaikan kompetensi pegawai dan kebutuhan organisasi, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif karena setiap individu dengan posisi dan tanggung jawabnya. Selain itu, seleksi juga berperan penting dalam menjaga reputasi perusahaan sebagai tempat kerja yang profesional. Adapun tahapan dalam proses seleksi. Proses seleksi umumnya dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu seleksi administrasi, yaitu pemeriksaan berkas seperti CV, ijazah, dan surat lamaran. Yang kedua, tes tertulis, mengukur kemampuan dasar seperti pengetahuan umum, logika, dan kemampuan teknis. Yang ketiga, wawancara, yaitu menilai kepribadian, komunikasi, dan motivasi calon pegawai. Yang keempat, tes psikologi dan kesehatan, yaitu mengevaluasi kecocokan mental dan fisik calon karyawan dengan pekerjaan. Yang kelima, keputusan akhir dan penawaran kerja, yaitu menentukan kandidat yang paling layak untuk diterima bekerja. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan seleksi, yaitu kejelasan kriteria jabatan agar proses seleksi sesuai dengan kebutuhan posisi, kualitas alat ukur dan metode seleksi seperti validitas tes dan objektivitas wawancara, kompetensi tim rekrutmen yang harus memahami kebutuhan organisasi, kondisi pasar tenaga kerja yang mengaruhi ketersediaan calon kesesuaian budaya perusahaan agar pegawai baru dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja. Adapun contoh penerapan seleksi pada perusahaan PT Telkom Indonesia,
yaitu PT Telkom Indonesia menerapkan sistem seleksi yang ketat dan profesional. Tahapan seleksi meliputi seleksi berkas online, tes kemampuan akademik, psikotes, wawancara HR dan user, serta tes kesehatan. Selain itu, Telkom menilai aspek soft skill seperti kemampuan kerja sama tim, integritas, dan loyalitas. Proses seleksi ini memastikan bahwa hanya kandidat terbaik yang diterima untuk menjaga kualitas layanan perusahaan kepada masyarakat. Kesimpulannya yaitu seleksi pegawai merupakan proses yang penting dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan memilih individu terbaik sesuai kebutuhan organisasi. Melalui tahapan seleksi yang sistematis dan objektif, perusahaan dapat memperoleh tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan berintegritas. Seleksi yang baik juga berperan dalam menciptakan efisien kerja, menekan tingkat turnover, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.